Bagaimana cara menerima orang yang pergi tanpa terus terjebak dalam kesedihan dan overthinking? Video ini membahas seni mengikhlaskan dari sudut pandang stoik tentang kehilangan, kesepian, dan realita hidup dewasa yang sering kita hadapi. Ada fase dalam hidup yang tidak pernah benar-benar diajarkan kepada kita. Bagaimana cara menerima seseorang pergi? Kita diajarkan cara mencintai, cara menjaga hubungan, cara berjuang untuk orang yang kita sayangi. Namun tidak banyak yang mengajarkan bahwa terkadang, sekeras apapun kita berusaha, ada orang yang tetap memilih pergi. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kepergiannya itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa kita harus melanjutkan hidup seolah tidak ada yang berubah, padahal di dalam diri kita, semuanya terasa berbeda. Mungkin kamu pernah mengalaminya, bangun pagi dan secara refleks ingin mengirim pesan kepadanya, lalu tiba-tiba sadar bahwa kalian sudah tidak saling berbagi cerita lagi. Mungkin kamu pernah menatap layar ponsel berjam-jam berharap ada pesan yang masuk, atau mungkin kamu pernah memutar ulang percakapan lama, mencari kesalahan yang mungkin bisa diperbaiki. Jika waktu bisa diputar kembali, kita sering terjebak dalam pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Apa aku kurang baik? Apa aku kurang berharga? Apa aku bisa melakukan sesuatu agar dia tetap tinggal? Saat seseorang pergi, kita tidak hanya kehilangan dirinya, kita juga kehilangan rutinitas, harapan, rencana masa depan, dan versi diri kita yang pernah ada saat bersamanya. Tidak heran jika kehilangan terasa sangat berat. Kesepian datang tanpa permisi. Overthinking mengambil alih pikiran. Kita mulai menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Di usia yang semakin dewasa, kita mulai memahami bahwa tidak semua perpisahan terjadi karena kesalahan. Ada orang yang pergi karena keadaan berubah. Ada yang pergi karena tujuan hidupnya berbeda. Ada yang pergi karena memang perannya dalam hidup kita telah selesai. Namun meski kita memahami semua alasan itu secara logis, hati tetap membutuhkan waktu untuk menerimanya. Dan mungkin inilah kenyataan yang paling sulit diterima. Tidak semua orang yang datang ke hidup kita ditakdirkan untuk tinggal. Sebagian hanya hadir untuk mengajarkan pelajaran yang tidak bisa kita pelajari dengan cara lain. Sebagian datang untuk menunjukkan bahwa kita mampu mencintai. Salah satu sumber penderitaan terbesar bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan penolakan kita terhadap kenyataan. Kita terus berharap sesuatu yang sudah selesai bisa kembali seperti dulu. Kita berusaha mempertahankan orang yang sudah tidak ingin bertahan. Kita meyakinkan diri bahwa jika kita berubah sedikit lagi, berkorban sedikit lagi, atau menunggu lebih lama lagi, semuanya akan membaik. Padahal, ada satu kenyataan sederhana yang sering kita lupakan. Hubungan selalu melibatkan dua orang. Kamu bisa memberikan perhatian, waktu, dan ketulusan, tetapi kamu tidak bisa mengendalikan perasaan orang lain. Kamu tidak bisa memaksa seseorang untuk memilihmu. Kamu tidak bisa membuat seseorang menghargai kehadiranmu. Jika dia sudah memutuskan untuk pergi, seringkali kita menganggap melepaskan sebagai bentuk kekalahan. Kita merasa bahwa menerima kepergian seseorang berarti menyerah. Padahal, ada perbedaan besar antara menyerah dan menerima. Menyerah berarti berhenti karena tidak mampu. Sedangkan menerima berarti memahami bahwa ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Kita menghabiskan begitu banyak energi untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa dipertahankan. Kita terus memikirkan alasan, mencari penjelasan, dan berharap ada penutupan yang sempurna. Padahal dalam hidup, tidak semua pertanyaan mendapatkan jawaban. Tidak semua luka mendapatkan penjelasan. Tidak semua perpisahan berakhir dengan kata-kata yang menenangkan. Semakin kita berusaha mengendalikan sesuatu yang berada di luar kendali, semakin besar rasa sakit yang kita rasakan. Sebaliknya, ketika kita mulai menerima bahwa keputusan orang lain bukan tanggung jawab kita, perlahan beban di dalam hati mulai berkurang. Menerima bukan berarti tidak peduli. Menerima bukan berarti melupakan. Menerima berarti berhenti melawan kenyataan. Karena selama kita terus menolak apa yang sudah terjadi, kita akan terus terjebak di masa lalu. Sementara hidup terus berjalan tanpa menunggu kita siap. Filsafat Stoik mengajarkan satu prinsip sederhana yang seringkali mengubah cara kita memandang kehilangan. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Pikiran, sikap, tindakan, dan cara kita merespons keadaan adalah milik kita. Namun keputusan orang lain, perasaan orang lain, dan pilihan hidup orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita atur. Ketika seseorang pergi, kita sering menghabiskan waktu memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita bertanya-tanya apakah dia akan kembali, apakah dia masih memikirkan kita,
Atau apakah dia menyesal telah pergi? Padahal, semakin lama kita memusatkan perhatian pada hal-hal itu, semakin jauh kita dari ketenangan. Kaum Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin atau tidak memiliki perasaan. Sebaliknya, mereka mengajarkan kita untuk merasakan emosi tanpa dikuasai oleh emosi tersebut. Sedih adalah hal yang wajar. Merasa kehilangan adalah hal yang manusiawi. Menangis bukan tanda kelemahan, namun kita tidak boleh membiarkan rasa kehilangan menentukan nilai diri kita. Orang yang pergi tidak menentukan siapa dirimu. Keputusan mereka bukan ukuran dari harga dirimu. Kepergian mereka tidak menghapus semua hal baik yang ada dalam dirimu. Kamu tetap berharga, bahkan ketika seseorang memilih jalan yang berbeda. Dalam pandangan Stoik, setiap kehilangan membawa kesempatan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Saat tidak ada lagi tempat bergantung, kita belajar berdiri dengan kaki sendiri. Saat tidak ada lagi seseorang yang selalu menemani, kita belajar menikmati kebersamaan dengan diri sendiri. Saat harapan lama runtuh, kita diberi ruang untuk membangun harapan yang baru. Mungkin saat ini kamu merasa hidupmu berantakan karena seseorang pergi. Namun bisa jadi yang sebenarnya sedang terjadi adalah hidupmu sedang memberi ruang untuk sesuatu yang lebih sesuai dengan dirimu di masa depan. Tugas kita bukan memaksa keadaan agar sesuai dengan keinginan kita, melainkan mempersiapkan diri agar mampu menerima apapun yang datang dan pergi. Semakin bertambah usia, kita mulai memahami bahwa hidup adalah rangkaian pertemuan dan perpisahan. Teman yang dulu selalu bersama perlahan sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Orang yang dulu berjanji akan selalu ada ternyata memilih jalan yang berbeda. Bahkan keluarga yang kita cintai pun suatu hari akan berpisah dengan kita, entah karena jarak, waktu, atau takdir. Ini bukan pandangan yang pesimis, ini adalah kenyataan hidup. Dan justru ketika kita menerima kenyataan ini, kita bisa menjalani hubungan dengan lebih sehat. Kita berhenti menggenggam terlalu erat, kita belajar menghargai kehadiran seseorang tanpa menjadikannya pusat dari seluruh hidup kita. Masalahnya banyak dari kita menggantungkan kebahagiaan pada kehadiran orang lain. Kita merasa utuh hanya jika ada seseorang di samping kita. Kita takut sendirian karena kesepian terasa menakutkan. Padahal jika kebahagiaan kita sepenuhnya bergantung pada orang lain, kita akan terus hidup dalam ketakutan kehilangan. Menjadi dewasa berarti memahami bahwa tidak ada jaminan dalam hubungan apapun. Tidak ada kepastian bahwa seseorang akan tetap sama selamanya. Perasaan bisa berubah, prioritas bisa bergeser, kehidupan bisa membawa orang ke arah yang berbeda. Karena itu penting untuk membangun hidup yang tetap bermakna meski tanpa kehadiran seseorang. Rawat dirimu, bangun rutinitas yang sehat, kembangkan kemampuanmu, jaga hubungan dengan keluarga dan teman. Temukan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar mempertahankan seseorang. Ketika hidupmu memiliki makna yang lebih luas, kepergian seseorang tetap akan terasa menyakitkan, tetapi tidak akan menghancurkanmu sepenuhnya. Kamu akan tetap merasa sedih. Tetapi kamu tahu bahwa hidupmu tidak berhenti di satu perpisahan. Ada banyak makan yang masih bisa diperjuangkan. Ada banyak kebahagiaan yang masih bisa ditemukan. Dan mungkin, salah satu tanda kedewasaan terbesar adalah ketika kita mampu berkata, "Aku menghargai kehadiranmu, tetapi aku juga siap menerima jika suatu hari kamu harus pergi." Seni menerima orang pergi bukan tentang melupakan mereka secepat mungkin. Bukan tentang berpura-pura kuat. Bukan tentang menekan rasa sedih agar terlihat baik-baik saja. Seni menerima adalah memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasakan kehilangan tanpa membiarkan kehilangan itu mengendalikan seluruh hidup kita. Tidak apa-apa jika sampai hari ini kamu masih merindukan seseorang. Tidak apa-apa jika ada kenangan yang sesekali membuatmu diam lebih lama. Tidak apa-apa jika proses menerima membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Setiap orang memiliki cara dan waktunya sendiri untuk pulih. Namun jangan biarkan dirimu terus tinggal di masa lalu. Jangan terus mengetuk pintu yang sudah tertutup. Jangan menunggu seseorang kembali sampai kamu lupa menjalani hidupmu sendiri. Ada banyak hal baik yang masih menunggumu di depan. Ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bijaksana yang sedang dibentuk melalui kehilangan ini. Ingatlah, orang yang tepat tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Dan orang yang pergi bukan berarti mengambil semua kebahagiaanmu. Kebahagiaan itu masih ada di dalam dirimu. Hanya saja, untuk sementara waktu tertutup oleh rasa kehilangan. Hari ini, cobalah berhenti bertanya mengapa seseorang pergi. Mulailah bertanya, pelajaran apa yang bisa aku ambil dari kepergian ini? Bagaimana aku bisa menjadi pribadi yang lebih kuat setelah melewati semua ini? Karena pada akhirnya,
Hidup bukan tentang siapa yang memilih tinggal, tetapi tentang bagaimana kita tetap bertumbuh meski banyak orang datang dan pergi. Jika kamu sedang berada di fase ini, ingat satu hal, kamu tidak sendirian. Kita semua pernah kehilangan, kita semua pernah merasa hancur. Namun kita juga punya kemampuan untuk bangkit. Dan terkadang, kedamaian hadir bukan ketika seseorang kembali, tetapi ketika kita akhirnya menerima bahwa tidak semua yang pergi harus kembali.